Utak-atik koalisi dan peta dukungan di Pilkada DKI Jakarta semakin memanas dan juga dinamis setelah satu kubu koalisi sudah sepakat mengusung calon petahana, yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebuah koalisi besar lain tengah dijajaki untuk menantang Ahok yang elektabilitasnya memang terus menjulang. Beberapa nama kuat disebut-sebut siap digadang untuk melawan Ahok, seperti nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, dan juga Sandiaga Uno yang sudah resmi dicalonkan atau dideklarasikan oleh Partai Gerindra. Nah, untuk mengulasnya telah bersama saya saat ini Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Bung Hanta. Sebelum kita akan coba utak-atik, saya ingin lihat perkembangan terkini dari hasil penelitian dari Poltreking sendiri seperti apa. Sejauh ini siapa yang masih terlihat begitu memimpin dan sudah adakah calon-calon yang mulai nama-nama yang mulai mendekati? Ya, kalau data elektabilitas tentu masih petahana ya, di angka 40-50%. Ya. Tetapi angka itu bukan angka yang sangat tinggi dalam konteks masih 6-7 bulan di Pilkada DKI. Artinya masih ada kemungkinan petahana masih kuat harus kita katakan, tetapi masih ada kemungkinan tersungkur apabila ada lawan politik yang juga kuat kemudian muncul dalam pertarungan di Pilkada DKI ini. Nama-nama lain yang potensial memang tidak banyak. Nama-nama yang sekarang muncul ada nama Yusril Iza Mahendra, ada nama Tri Risma hari ini, Ridwan Kamil dan sebagainya. Tetapi nama-nama kepala daerah yang berprestasi, yang punya potensi sama, paling tidak sebangun kekuatan elektoralnya dengan Pak Ahok, itu punya potensi lebih kuat untuk menjadi lawan kompetitif atau menjadi rival yang cukup kuat bagi petahana. Misalnya nama Bu Risma yang kerap disebutkan belakangan ini. Masih ada potensi tersungkur berarti Anda melihatnya seperti itu. Tapi seberapa besar potensinya kita akan coba lihat bagaimana peta sebenarnya. Kita akan coba untuk memasang-masangkan ya. Tetapi ini kita berangkat dari fakta terlebih dahulu. Kita punya nama petahana di sini, calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang faktanya memang sudah jelas begitu diusung dan didukung oleh Partai Nasional Demokrat, kemudian ada Partai Hanura, kemudian juga ada Partai Golkar. Ini partai terakhir yang bergabung paling tidak sampai saat ini begitu ya. Kenapa saya sebut sampai saat ini? Karena kita juga belum tahu apakah ada partai lain yang mungkin saja bergabung di sisi Ahok begini. Nah, ini kita lihat tentu saja dengan 24 kursi kalau tidak salah begitu ya. 24 kursi sudah memenuhi syarat minimal untuk bisa kursi, 20%, baik, untuk bisa mengajukan calon sendiri begitu ya. Nah, sekarang di sisi lain, fakta yang lain, kita lihat nama Sandiaga Uno begitu ya. Nama Sandiaga Uno ini paling tidak sudah dideklarasikan. Ini fakta yang muncul ya, sudah dideklarasikan dan diusung oleh Partai Gerindra. Kita taruh Partai Gerindra di sini. Tetapi karena memang Partai Gerindra belum bisa mengusulkan atau mengusung calon sendiri, karena itu mungkin nama Sandiaga Uno ini belum ditetapkan sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur. Oke, sekarang kita lihat nama Risma di sini. Bagaimana analisa dari Bung Hanta dengan tentu saja dengan melihat kondisi terkini, perkembangan informasi terkini terkait 7 partai yang kemarin menjalin nama koalisi kekeluargaan. Bagaimana Anda lihat konstelasi? Nama Risma masuk ke sini apabila PDIP tidak bergabung di sini. Kalau PDIP bergabung ke Ahok, kecil kemungkinan Risma akan muncul dalam peta konstelasi. Pasti begitu ya? Iya, karena hampir mustahil Risma mau maju bukan dari PD Perjuangan. Dari PD Perjuangan pun itu harus melalui pendekatan Ibu Mega. Itu pasti. Nah, asumsi kita yang kedua, skema yang kedua adalah kalau begitu PD Perjuangan berada di di luar Ahok, maka ada PDIP di sini. Kita pakai opsi yang sudah di luar Ahok ini. Di luar Ahok, ya, di opsi di luar Ahok, maka ada beberapa ketua umum yang memiliki akseptabilitasnya Bu Risma ke partai itu cukup tinggi. Misalnya Ketua Umum PAN juga sempat mengatakan, Pak Zulkifli Hasan pada saat itu, PKB juga siap mengikuti. Kemudian ada P3 yang saya ikutin juga sangat mungkin kalau Risma muncul mereka bergabung di sini. Nah, sementara PKS itu sudah ada komunikasi yang cukup intens dengan Gerindra akan Sandiaga Uno. Kalau ternyata ada komunikasi, koalisi kekeluargaan itu bergabung, maka yang atas dan bawah ini, yang nomor 2 dan 3 itu bisa bergabung. Nah, Demokrat bisa bergabung atau dia membuat poros sendiri. Anda sejauh saat ini, sejauh apa Anda melihat Demokrat ini akan bisa membuat poros sendiri ataukah akan bergabung? Ada dua kemungkinan. Kalau Demokrat memiliki calon yang potensial, kita taruh poros sendiri berada di sini ya, di luar sini. Kalau dia punya potensi figur yang menjanjikan, satu. Yang kedua ada teman koalisi. Kalau tidak punya teman koalisi, persyaratannya 21 kursi. Demokrat itu 10 kursi. Berarti dia butuh 2 kawan koalisi baru bisa, kecuali dengan Gerindra. Tidak mungkin. Nah, ini yang mungkin bergabung. Kalau misalnya PDIP di luar, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, maka
hanya ada dua kandidat yang bertarung head to head. Satu ada Pak Petahana, Pak Ahok, kemudian berhadapan dengan Bu Risma, kemungkinan berpasangan Sandiaga Uno. Coba sekarang kita bicara yang opsi opsi yang kedua, opsi jadi pertama. ada head to head ini berarti ya? Head to head. Head to head, baik. Begini ya? Iya. Ini akan bergabung begini? Bergabung semua. Nah, kalau ini kondisinya, Demokrat tidak punya pilihan, kecuali ke atas atau ke bawah. Oke. Sangat mungkin berada karena di sini. tidak bisa mengajukan sendiri. Betul. Kalau bergabung di sini, meskipun ada kendala komunikasi antara Demokrat dan PD Perjuangan. Oh iya. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Ini kita garis bawahi dulu ya. Ada kemungkinan kendala komunikasi antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Bagaimana dengan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Bukankah ada kendala komunikasi? Ada kendala, tetapi mereka juga pernah punya rekam jejak bersama di Pilpres, berpasangan Ibu Mega dan Prabowo, pernah juga mengusung Jokowi Ahok di Pilkada DKI 2012 yang lalu. Artinya ada kemungkinan, dan komunikasi itu sepertinya sudah terjalin. Itu relatif lebih mudah ketimbang PDIP dan Demokrat, apalagi kalau Demokrat mengusung nama baru. Kalau sekarang susunan sudah terlihat bahwa ini tertinggi 28 kursi untuk posisi cagup, posisi cawagupnya di Gerindra. Jadi rasional. Kombinasi ini relatif rasional karena 15 kursi. Nomor 2 di kemungkinan atau kans terbentuk poros seperti ini itu cukup besar. Cukup besar, tetapi sangat ditentukan oleh PD Perjuangan. Kalau PD Perjuangan gabung ke Ahok itu gagal, maka sangat mungkin ini terbentuk. Oke, baik, kalau tidak salah ada 106 kursi di DPRD DKI begitu ya. Kalau tidak salah yang di sini tadi sudah 24 kursi. Ini 82 ya. 82. Betul. Jumlah kursi ini mempengaruhi pertarungan tidak untuk poros ini, untuk kemungkinan head to head seperti ini? Kalau peluang kemenangan, dia tidak menjadi faktor penentu. Faktor penentunya adalah kekuatan Ahok sebagai figur dan wakilnya siapa, kekuatan Risma dan Sandiaga Uno, tetapi faktor kedua, faktor daya dukung mesin politik dan logistik termasuk ini, semua ini, dan ini akan memberikan dampak, memberikan dukungan kepada kekuatan elektabilitas. Tetapi kerja partai itu poin nomor 2, tetapi nomor 1 tetap ditentukan oleh faktor figur ini. Baik. Posisi nomor 1. Baik. Ini peluang paling besar terjadi kontestasi terjadi di Pilkada DKI itu seperti ini. Ya, kalau PDIP gagal bergabung dengan Ahok, kemungkinan pertama ini yang terjadi. Kemungkinan kedua juga bisa terjadi. Ada poros yang baru, di mana ketika PD Perjuangan tidak berhasil, komunikasi Bu Mega dan Prabowo atau PD Perjuangan dan Gerindra tidak berhasil ada kesepakatan, sehingga kemungkinan akan terpisah menjadi 3 poros. Coba kita hapus dulu kalau kita bersihkan dulu. Baik. Sekarang ini sendiri ya. Ya. Oh sayang sekali ini. Baik. Coba kita pisahkan dulu ya. Ya. Beberapa partai ini tadi. Ini kemungkinan yang kedua bisa seperti ini. Kemungkinan kedua bisa seperti ini ya? Ya. Atau PDI Perjuangan sendiri? Mungkin ketika tidak PDI Perjuangan sendiri? PDI Perjuangan sendiri mungkin juga ketika wakilnya dari PDI Perjuangan, tetapi sangat mungkin menurut saya partai ini akan bergabung. Banyak, kalau Risma ya yang dimunculkan, karena dari statement beberapa petinggi partai ini sudah menyebutkan kalau Risma dimunculkan, potensial mereka akan ikut mendukung. Jadi sangat mungkin ini akan ada poros ini. Gitu. Baik, tadi kita bicara poros petahana dengan koalisi 7 ini, 7 partai ini, dengan kemudian yang terakhir ini adalah koalisi dari petahana dan ada 2 poros yang lain begitu ya. Ketika Gerindra nanti kemungkinan ada PKS, di situ ada Partai Demokrat juga melawan 4 partai ini juga yang lain bergabung dalam PDI Perjuangan. Porosnya PDI Perjuangan lah, katakanlah seperti itu. Yang paling besar kemungkinan terjadi yang mana menurut Anda? Dengan indikasi-indikasinya. Dan indikasi ada satu ya, saya membuat beberapa prioritas. Saya tetap meletakkan Mas Indra, satu PD Perjuangan di sini. Masih ada kemungkinan PD Perjuangan ke sini, itu kemungkinan pertama. Maka petanya Ibu Risma keluar gelanggang. Tetap di Surabaya. Nah ini tinggal bergesernya kemungkinan ke sini, atau ada mungkin yang bergabung ke sini, dugaan saya. Itu kemungkinan pertama. Tadi kemungkinan kedua yang tadi kita bahas. Benar. Ini kembali di luar. Ini yang paling mungkin yang kedua, ada Bu Risma di sini. Yang ketiga seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Lalu yang keempat bisa juga
ada 3 poros, tetapi Demokrat berhasil membuat Poros sendiri. Ya, tapi urutan itu prioritas peluangnya semakin kecil, maksud saya. Oke, jadi yang pertama tadi masih mungkin PD Perjuangan bergabung ke itu yang Ahok. justru yang paling prioritas teratas ya? Mungkin 50-50. Mungkin 50-50 antara Bu Risma dengan Ahok. Karena PD Perjuangan punya hitungan. Kalau ternyata kalah mengusul Risma, itu Jawa Timurnya dipertimbangkan sulit untuk diambil. Tetapi sebaliknya, kalau memunculkan Risma, lalu Risma menjadi gubernur DKI, maka itu orang ini akan sangat diperhitungkan sebagai Capres-Cawapres 2019. Itu justru jangka panjang dari jangka panjangnya. PDI Perjuangan. Artinya punya dua. Punya dua. Ketika katakanlah Pak Jokowi sudah tidak bergantung lagi semua dengan PDI Perjuangan karena sudah punya teman baru nama Golkar, PDI Perjuangan juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak bergantung pada elektabilitas figur Pak Jokowi, tapi juga ada nama lain bernama Risma. Itu konteksnya jangka panjang ya. Tetapi juga risikonya besar. Biasanya kalau mendapatkan sesuatu yang besar, risikonya juga besar. Kalau ternyata kalah, Bu Risma juga potensi untuk merebut Jawa Timurnya mengecil ketimbang beliau tetap menjadi wali kota Surabaya. Jadi kalau misalnya bertahan menjadi wali kota, potensi untuk merebut Jatim 1 sangat besar sekali. Sangat besar. Tapi ketika bertarung di Pilkada DKI, lalu kemungkinan misalnya katakanlah kalah, maka merebut Jatim 1-nya agak sulit karena posisi beliau sudah kalah. Jadi PDIP harus memilih. Meskipun kita punya pengalaman di DKI, Alex Nurdin bertarung di DKI kalah, kembali ke Sumatera Selatan masih terpilih kembali. Tetapi beliau masih menjabat pada saat itu, bedanya di situ. Tadi kita bicara kemungkinan poros-poros yang terjadi dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Ada beberapa tadi yang kita sebutkan ya. Tetapi sekarang kita mencoba untuk melihat mengira-ngira begitu, kekuatannya akan seperti apa. Katakanlah nanti misalnya terjadi koalisi bertujuh ini dengan pasangan tadi yang disebut-sebut Risma cukup santer bersama dengan Sandiaga Uno. Tinggal nanti apakah Demokrat bisa bergabung bersama PDI Perjuangan tergantung komunikasinya bersama komunikasi dari Gerindra dan PDI Perjuangan begitu ya. Nah, itu dengan kondisi head to head seperti itu, 7 lawan 3 partai dengan tokoh yang bertarung seperti ini, peluangnya akan seperti apa? Apakah memang nanti akan ini tantangan yang berat bagi petahana, ataukah kondisinya petahana tetap masih akan bisa dominan? Ya, kalau itu yang terjadi justru inilah tantangan terberat bagi petahana. Kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung, Ibu Risma tidak muncul, maka agak sulit menemukan lawan tanding yang cukup kompetitif bagi petahana, Pak Ahok. Nah, ini kemungkinan yang mungkin posisi tawar PDIP menjadi sangat menentukan. PDIP jika dia bergabung di sini, dia akan menentukan siapa calon wakil gubernurnya Ahok. Tapi kalau beliau PDI Perjuangan di sini akan menentukan siapa gubernurnya. Tentu lawan Ahok, siapa lawannya, yaitu Ibu Risma. Ini yang menentukan peta konstelasi. Kalau di sini risikonya terkesan PDI Perjuangan menjadi follower, mengikuti yang sebelumnya sudah ada Partai Golkar. Kalau di sini PDI Perjuangan jelas menjadi leader, pemimpin koalisi di sini. Nah, itu mungkin pilihan-pilihan politik yang bisa dikalkulasi oleh PDI Perjuangan. Kedua-duanya punya peluang yang besar. Tapi ketika misalnya PDIP sudah berada di sini, ya kemungkinan menemukan lawan untuk bagi petahana agak kecil kemungkinan, meskipun ada nama Yusril dan sebagainya punya potensi. Jadi juga, gambarannya akan seperti survei-survei yang sudah ada saat ini begitu ya. Tapi ketika nanti misalnya PDIP membuat poros sendiri dengan misalnya 7 ini atau dengan yang lain misalnya, itu petanya mungkin bisa jauh berbeda dengan survei-survei yang ada saat ini. Iya, sangat mungkin berubah karena pertama kita tahu dulu Pak Ahok memang tingkat kepuasannya di 70%. Baik. Tetapi tidak semua yang puas kinerja Ahok itu memilih Ahok. Masih banyak yang tidak memilih. Dan kita tahu Fauzi Bowo di pilkada sebelumnya 2012 juga masih tinggi. Tetapi dengan dinamika politik yang cukup kencang di DKI juga bisa terdegradasi kemudian kalah. Nah, peluang-peluang itu sangat mungkin terjadi kalau misalnya ada lawan politik yang kuat. Nah, Ibu Risma kenapa saya katakan punya potensi? Karena satu, Ibu Risma dan Pak Ahok ini punya semacam bangunan elektabilitas yang potensi personalnya hampir sama. Keduanya punya success story, punya panggung politik yang menarik, yang atraktif, soal kinerja yang bisa dibandingkan. Yang Pak Petahana ketika punya kekuatan dalam konteks punya
kesan personal branding yang tegas dan berani, Ibu Risma memiliki hal yang sama sehingga bisa dibandingkan. Yang ketiga, kekuatan Ahok adalah di integritas, meskipun kontroversial, maka itu bisa diuji dengan figur Risma. Kendati pun orang akan mengatakan tidak semua orang baik harus dimunculkan dalam pertarungan ini. Kalau saya justru kompetisi politik itu harus memunculkan orang baik semua. Logika itu keliru. Itu dari kacamata publik ya, kepentingannya dari kacamata publik agar punya alternatif pilihan calon-calon pemimpin di wilayahnya begitu. Nah, kita sudah bicara soal head to head. Bagaimana jika kemudian seperti ini opsinya? Ada tiga poros yang akan bertarung. Ini sangat mungkin apakah akan ada dua putaran. Petahana? Sangat mungkin ada putaran. Ya, akan menguntungkan petahana jelas karena suaranya bagi publik juga menguntungkan publik karena banyak pilihan. Itu lebih baik. Kekuatannya tidak bipolar. Ini menjadi tripolar sehingga terpecah menjadi tiga seperti Pilpres kita, ada Ibu Mega, ada SBY, ada JK. Jadi tidak terlalu keras benturan di akar rumput kira-kira gitu. Tetapi juga menguntungkan petahana otomatis karena kalau dibelah pemilih antara yang ingin lanjutkan dan perubahan, yang ingin perubahan itu akan memecah di dua poros ini, maka yang ingin lanjutkan berada di sini. Nah, kemungkinannya Pak Ahok akan menang atau akan dua putaran. Nah, kalau dua putaran kemungkinan kalau ini petanya, maka Bu Risma akan berhadapan dengan Ahok petahana. Kalau dua putaran seperti itu begitu ya? Baik. Dua putaran karena di DKI harus 50% plus 1. 50% plus 1. Baik. Tetapi kemudian muncul pertanyaan. Dari tadi kan kita yang otak-atik yang begini nih kan. Yang poros yang di tengah dan kemudian poros yang di layer paling bawah. Betul. Tetapi menjadi unik sekarang, menjadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menduga-duga entah benar atau tidak. Muncul isu begitu yang dimunculkan oleh salah satunya dari elit PDI Perjuangan. Belum tentu Ahok akan bisa mencalonkan diri karena ada kemungkinan dari tiga partai ini disebut akan membelot. Nah, kalau membelot artinya tidak bisa maju karena syaratnya kan 21 kursi. Dari 21 ini sekarang 24. Nasdem itu 5 kursi, Hanura 10 kursi, Golkar 9. Satu saja tarik maka menjadi tidak memenuhi syarat 21 kursi. Sehingga posisi tawar yang di sini naik sebenarnya. PDIP semakin naik sehingga Ahok menjadi rentan posisinya. Itu yang sangat menentukan. Nah, ini yang menjadi risiko terbesarnya ada di situ. Kalau ini kan kelebihan 82 kursi. Meskipun menurut saya masih dinamis ya. Sangat mungkin Ahok bertambah dukungan itu mungkin. Pak Ahok tetap dengan tiga partai ini mungkin dan bisa juga berkurang satu. Kalau berkurang satu, otomatis posisi tawar dari tiga partai ini menjadi kuat. Misalnya Golkar, kalau saya mau dukung Ahok, wakilnya dari kita dong Golkar karena lebih tinggi. Nasdem dan Hanura sudah punya nama Heru. Tantangannya ada di isunya adalah soal wakil ya. Wakil. Nah, kalau PDIP bergabung di sini, isu itu bisa tereliminasi, lebih mengecil karena PDIP terminalisasi karena PDIP memiliki nama untuk calon wakil gubernur relatif lebih diterima.